Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiani Pasari. Saya dari kelas 12 RPL 3. Di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan, yaitu menggunakan fungsi join untuk menggabungkan dua buah tabel. Oke, saya di sini akan mempraktekkan, yaitu tentang join. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan yang telah saya praktekkan, yaitu tentang inner join atau disebut dengan join, yang dimana join adalah seperti menggabungkan dua buah tabel menjadi satu tabel. Biasanya saat mengambil data, kita akan mengakses beberapa tabel secara bersamaan. Salah satu cara mengambil data dari beberapa tabel sekaligus dapat dilakukan dengan menggunakan join. Pada SQL terdapat sebuah perintah join yang berfungsi untuk menghubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lain yang saling berhubungan atau berelasi. Tujuannya adalah untuk menampilkan beberapa data dari tabel yang berbeda dengan menggunakan satu perintah. Join juga menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Join juga memperbolehkan untuk mengambil data dari beberapa tabel melalui satu query. Hanya menggunakan sebuah tabel artinya hanya data penyimpanan atau memperoleh data terbatas, atau justru penyimpanan atau memperoleh data terlalu banyak sehingga tabelnya menjadi kurang baik. Hal inilah yang dimaksud dengan relational dan istilah relational database. Oke, di sini saya akan mulai dengan hal pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda ingin menggunakan inner join atau disebut dengan join. Hal join itu ada beberapa, seperti inner join, outer join, right join, right join, full join, implicit join, dan lain sebagainya jika ada. Di sini saya pertama-tama membuat sebuah database, di mana database tersebut bernama fakultas. Di sini ada fakultas. Saya sudah membuatnya di phpMyAdmin, yaitu dengan dua buah tabel, karena di sini saya akan menggunakan join dengan dua tabel. Sebelum ke join 3 tabel, saya akan menjelaskan tentang join dengan dua buah tabel. Di sini ada database fakultas, di mana ada dua buah tabel, yaitu tabel biodata, ada juga tabel jurusan, di mana tabel biodata adalah tabel pertama dan tabel jurusan adalah tabel kedua. Di sini saya menggunakan isi dari struktur dari tabel biodata, atau juga sebut kolom dari biodata. Ada alamat, jenis kelamin, nama siswa, dan NIM siswa. Di mana pertama saya menggunakan dengan NIM siswa, nama siswa, jenis kelamin, dan alamat. Di sini saya menggunakan primary key untuk NIM siswa dengan tipe integer dengan panjang nilai 12. Nama siswa dengan tipe varchar panjang nilai 30. Dengan jenis kelamin tipe varchar dengan panjang 6. Dengan alamat menggunakan tipe char panjang 50. Oke, sudah. Di sini juga saya menggunakan tabel jurusan.
Di sini saya menggunakan 4 kolom. Ada 4 kolom di sini juga, sama seperti dengan biodata biodata. Di sini saya jurusan juga menggunakan 4 kolom. Seperti ID siswa juga sebagai primary key, nama fakultas juga adalah termasuk dalam kolom tersebut. Kolom jurusan, ada nomor HP, ada email. Di sini Anda bisa lihat saya menggunakan tipe-tipe apa dan juga panjang nilai yang saya gunakan di setiap kolom. Oke, setelah itu jika Anda ingin melihat, saya menggunakan comment prompt. Di sini saya akan melihatkan ke Anda. Saya menggunakan di sini CD. Oke, di sini juga saya menggunakan comment prompt atau CMD. Di sini saya akan mengetikkan seperti CD sampai P, MySQL dan juga Vim. Enter ke bawah, kita ketikkan juga MySQL strip root enter. Oke, karena sudah welcome to the MariaDB, maka saya langsung dengan melihat database yang sudah saya buat, yaitu sebagai berikut dengan show databases. Nah, di sini saya menggunakan udah banyak ya. Ini saya menggunakan di PHP MyAdmin itu ada fakultas. Nah, di sini ada fakultas. Lalu kita use fakultas. Enter. Nah, ada database change, berarti si fakultas ini ada di database, udah masuk. Nah, kita di sini kita akan menampilkan 2 buah tabel yang telah saya buat tadi. Oke, seperti ini. 2 buah tabel tadi ya. Kita menggunakan dengan show tables. Enter. Nah, udah masuk. Setelah itu kita akan melihat dari kolom-kolom tabel biodata, yaitu sebagai berikut. Kita menggunakan select bintang from biodata. Oke. Mohon maaf. Kita tampilkan dulu seperti dash dengan menggunakan dash biodata. Nah, ini sudah ada. Lalu kita sama seperti biodata, jurusan juga kita dash dengan jurusan. Ada. Setelah itu kita lihat juga, ikan tadi saya sudah, nah ini udah saya buat dengan seperti ini. Ini dari PHP MyAdmin, saya lihat di comment prompt dan ini hasilnya. Untuk menampilkan atau menambahkan sebuah isi dari
nama ID siswa itu apa, nama fakultas apa, nomor HP berapa, email apa. Nah, saya mengklik tambahkan. Setelah saya mengklik tambahkan, Anda nanti juga akan melihat sebuah seperti Anda harus mengisikan, seperti ada kotak harus diisikan. Mohon maaf tidak bisa saya video di sini. Mungkin sebagian besar dari Anda sudah mengetahuinya. Nah, lalu saya menampilkannya di comment prompt dengan rumus select bintang prompt biodata. Ini karena saya menggunakan yang pertama adalah biodata, maka saya akan menggunakan yang pertama juga biodata. Enter. Nah, tadi saya mengisikan dengan nama-nama dan NIM siswa seperti ini. Lalu saya akan menggunakan juga rumus select untuk jurusan atau menampilkan sebuah isi dari tabelnya. Select bintang from jurusan. Oke, sudah benar penulisannya, maka Anda enter. Gini. Nah, setelah ini Anda tinggal menggabungkan dua buah tabel biodata dan jurusan ke dalam join, rumus join. Itu seperti berikut: select biodata. Kenapa biodata? Karena ini ada biodata itu adalah tabel pertama. Oke. Tabel pertama dengan titik. Setelah itu kita titik NIM underscore siswa. Kenapa NIM underscore siswa? Karena ini adalah sebuah kolom, di mana kolom ini adalah NIM siswa yang ada di biodata adalah kolom NIM siswa adalah kolom yang ada di biodata. Seperti ini. Menurut urutan ya. Ini menurut urutan. Kita tulis dulu NIM siswa. Lalu kita koma. Lalu setelah itu kita ketik lagi biodata. Karena di setiap kita ingin menggunakan atau menggabungkan in the join, ini adalah salah satu hal seperti hal wajib yang harus digunakan, karena nanti takutnya error. Ini seperti ini. Lalu kita lihat lagi. Lalu kita ketik kolom kedua. Kolom kedua adalah nama siswa. Nama siswa. Lalu koma lagi. Lalu ketik lagi biodata. Titik lagi. Lalu kita tuliskan kolom ketiga dari biodata, yaitu jenis underscore kelamin. Koma. Lalu kita ketik lagi biodata. Titik. Kita ketik lagi kolom keempat dari biodata, gitu, alam. Setelah itu koma, kita gunakan, sekarang kita akan menggunakan tabel kedua, yaitu tabel jurusan. Kita ketikkan jurusan. Seperti halnya tadi kita menggunakan biodata, kita awalnya langsung saja jurusan karena select yang pertama itu sudah mewakilinya untuk biodata dan jurusan. Kita dot lagi. Di sini kita tuliskan kolom pertama dari jurusan, yaitu ID underscore siswa. Lalu koma. Kita ketikkan lagi seperti tadi yang ada di biodata, jurusan titik, lalu kolom kedua dari jurusan adalah nama fakultas.
Setelah itu kita koma lagi. Atas. Setelah itu kita jurusan lagi dengan mengetikkan kolom ketiga, yaitu nomor HP, nomor underscore HP, koma, lalu ketikkan lagi jurusan, ketikkan lagi kolom yang keempat dari jurusan, yaitu email. Setelah ini kita jangan menggunakan titik setelah email ataupun koma ataupun apa tanda baca di sini. Kita langsung ketikkan from biodata. Kenapa kita menggunakan biodata? Karena biodata adalah tabel pertama dari sebuah database fakultas yang telah saya buat. Juga ada, setelah itu saya menggunakan right join. Mungkin kalian kurang jelas, tapi saya menggunakan right join agar si tabel itu menyambungnya ke arah sebelah kanan, jadi nggak ke bawah. Jadi saya menggunakan right join. Setelah itu kita ketikkan tabel kedua dari fakultas, yaitu jurusan. Setelah jurusan kita ketikkan lagi seperti rumus on. Lalu kita ketikkan tabel pertama, yaitu biodata lagi, titik nim underscore siswa. Kenapa saya menggunakan nim underscore siswa? Karena itu menurut pemahaman saya, nim siswa adalah primary key dari biodata, dari tabel biodata. Lalu sama dengan kita ketikkan tabel kedua, nama tabel kedua yaitu jurusan. Sama, jurusan juga menggunakan primary key, yaitu primary key-nya adalah ID siswa. Nah, kenapa saya juga menggunakan primary key dari jurusan dan primary key dari biodata? Mungkin ini data yang hampir sama atau disebut dengan Porygon key seperti ini. Lalu kita ketik tanda baca titik koma. Setelah itu kalau sudah benar, kita periksa lagi. Setelah itu kita enter. Nah, beginilah cara untuk menggabungkan dua atau join, atau saya menggunakannya dengan right join, menggabungkan dua buah tabel menjadi satu seperti ini. Kenapa saya menggunakan right join? Agar Anda bisa melihat dengan jelas nim siswa seperti ini. Ini nama siswa seperti ini, jenis kelamin seperti ini, alamat seperti ini. Kenapa ID siswa harus sama dengan NIM siswa? Karena jika ID siswa dan NIM siswa itu beda, maka ini akan menjadi 0, 0, 0, 0, atau seperti tidak terbaca. Jadi si datanya kosong. Karena itu saya menggunakan NIM siswa sama ID siswa itu juga saya namakan sebagai Porygon key dari dua buah tabel ini. Ini adalah Porygon key-nya. Nah, Porygon key-nya. Nah, Anda bisa lihat di sini saya mengisikannya seperti apa. Di sini ada kolom pertama dari tabel NIM siswa, kolom kedua dari biodata nama siswa, ada kolom kedua dari tabel biodata, ketiga dari tabel jenis kelamin, dan juga ini yang keempat. Nah, maka digabungkan dengan tabel kedua yang itu jurusan. Yang pertama ID siswa, nama fakultas, nomor HP, email. Nah, seperti ini. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila
Apabila ada kekurangan, mohon maaf ada salah kata. Dan mungkin seperti ini pengetahuan saya. Insya Allah setelah join kedua, menggabungkan dua tabel atau disebut dengan dua join dari dua tabel, saya akan menjelaskan tentang pertemuan berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang insya Allah tentang menyambungkan 3 tabel dengan kode-kode seperti ini. Nah, ini adalah kode dari menggabungkan 2 buah tabel. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.